Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Gilang Satria yang dengan NIM V3421049 dan Muhammad Susi Riza dengan NIM V3421062. Jadi kita akan mempresentasikan tugas UTS literasi data dan teknologi informasi dengan tema kebiasaan bermedia sosial dan mencerna berita online. Next. Jadi untuk pertama kita akan membahas tentang latar belakang kebiasaan bermedia sosial dan mencerna berita online. Latar belakang media sosial saat ini memberikan pengaruh besar di lingkungan hidup bermasyarakat dan merubah paradigma cara berkomunikasi yang tidak memiliki batas ruang, waktu, jarak, kapan saja, dan di mana saja tanpa harus tatap muka secara langsung dengan orang. Media sosial bukan hanya tempat untuk komunikasi saja, akan tetapi menjadi sumber pengetahuan yang lebih update dengan menampilkan video yang memiliki waktu durasi pendek maupun panjang dan beberapa informasi berupa gambar dengan keterangannya. Media sosial kini sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, bahkan sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari aktivitas setiap saat. Seperti yang telah kita ketahui, menghidupkan data untuk mengakses sebuah informasi lebih mudah dan cepat dalam hitungan detik. Perkembangan iptek mengalami kemajuan dengan layar kabel, sehingga muncul internet dan diikuti aplikasi untuk bersosial media. Saat ini media sosial memang dapat memberikan kemudahan dalam mencari berita baru. Ada begitu banyak berita yang bermanfaat yang diterima oleh masyarakat di media sosial. Manfaat media sosial ini memang dapat dirasakan oleh semua orang, tetapi media sosial berperan juga dalam maraknya penyebaran informasi palsu atau bisa disebut hoax. Perbedaan antara informasi yang menyebar di media sosial dari media sosial profesional adalah dalam hal penguploadan. Media sosial seperti koran, radio, maupun televisi biasanya melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar atau tidak mengandung hoax. Jika informasi yang menyebar di publik namun tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu, maka berita tersebut adalah hoax atau palsu. Alasan membuat berita menyiarkan informasi hoax. Alasan pertama yaitu ingin menjadi seseorang yang update tentang berita-berita sekarang. Dengan begitu, mereka tidak mendapat julukan gegap teknologi. Alasan kedua, seseorang bisa saja dengan menyebarkan berita hoax tersebut, mereka mempunyai tujuan tertentu untuk memprovokasi kedua belah pihak agar kedua belah pihak tetap ricuh dengan hoax yang tersebar dan saling menyalahkan satu sama lain. Alasan ketiga, seseorang yang menyebarkan hoax biasanya memiliki kecemasan yang berlebihan. Tanpa memverifikasi apakah berita itu benar atau hoax, orang tersebut sengaja menyebarkan berita hoax untuk mencari tahu soal kebenaran berita tersebut. Solusi dari menghadapi berita hoax. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax beberapa kali membumbuhi judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa dicomot dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan begini, setidaknya
pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Coba cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300 website. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Ketiga, periksa fakta. Dari mana berita berasal, siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan lekas percaya apabila informasi berasal dari plagiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan bersifat subjektif. Keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan melokalkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Nomor 5, tanya forum atau grup. Di Facebook terdapat juga fanpage atau grup diskusi anti hoax, misalnya forum anti fitnah, hasut, dan hoax, atau bisa disingkat FAFH, fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Next, ke pembahasan yang dilanjutkan oleh Gilang. Masuk ke materi pembahasan. Cara menghindari hoax. Mahasiswa harus sadar bahwa informasi yang beredar dalam media sosial belum tentu kebenarannya atau hoax. Mereka menyadari bahwa hoax beredar di media sosial. Temuan ini senada dengan studi Sultan dan Istianto pada tahun 2019 yang menemukan bahwa mahasiswa kritis terhadap berita yang beredar di sosial media dan mereka mengetahui adanya akibat dari salah penggunaan media sosial. Salah satunya yaitu hoax. Untuk menghindari hal tersebut, mahasiswa harus verifikasi informasi di media sosial. Karena kebanyakan informan mengaku sulit membedakan informasi yang benar dan yang salah, dan menyebabkan kebingungan untuk menilai kredibilitas informasi yang mereka terima. Lanjut. Selanjutnya, yaitu manfaat media sosial. Mahasiswa sekarang harus cerdas dalam memanfaatkan media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, tidak hanya memberikan efek positif terhadap penggunanya, tetapi
juga dapat memberikan perubahan bagi masyarakat di sekitar penggunanya. Media sosial yang digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi biasanya platform seperti WhatsApp, Line, Instagram, TikTok. Dengan adanya platform-platform tersebut, mahasiswa dapat memanfaatkan platform media sosial dengan cara membuat konten positif seperti memberitahu informasi tentang berita terkini. Namun, mahasiswa harus melihat berita tersebut termasuk ke dalam berita hoax atau tidak. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial dengan cara endorse. Namun, di satu sisi harus mempunyai pengikut yang banyak untuk melakukan endorse. Endorse mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Pihak yang mengendorse mendapatkan uang dari yang mengendorse, begitupun sebaliknya dengan pihak yang meminta barangnya di-endorse. Kesimpulannya, yaitu tidak bisa dipungkiri pengaruh besar dari media sosial kepada kehidupan masyarakat seluruh dunia. Dengan media sosial, kita semua dapat mengakses apapun yang ada di internet dengan durasi yang sangat singkat. Bahkan jika kita tanpa bertemu langsung dengan seorang pun, kita dapat menggunakan fitur video call atau video conference agar berinteraksi dengan orang itu melalui internet. Tapi ada beberapa catatan yang harus kita amati, yakni kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik agar berguna bagi diri kita dan orang lain. Misal, sebagai influencer, kita harus memberikan konten-konten yang positif agar orang yang menonton dapat mengambil ilmu positifnya. Atau dengan berjualan online, kita dapat uang dari hasil jualan itu. Tak lepas dari itu, media sosial pasti ada pengaruh buruk jika kita tidak pandai menggunakannya. Seperti yang masih marak sampai saat ini, yakni hoax. Intinya, kita semua harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.